Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang berbahagia. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah perenungan kita berkaitan dengan doa. Doa ini adalah senjata orang-orang beriman. Doa adalah indikator kuat keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin seseorang yakin akan diijabahnya doanya, itu semakin menandakan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat yang tadi kita bacakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sampaikan bahwasanya aku dekat. Inni qarib. Apa tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat kepada kita semua? Ujibu da'watad da'i idza da'a. Salah satu tandanya adalah ketika mereka berdoa, aku jawab doanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memerintahkan kita untuk banyak berdoa. Ud'uni astajib lakum. Silakan berdoa. Berdoa apa saja. Minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, astajib lakum. Aku akan ijabahi semua apa yang kau inginkan. Apa yang terkadang menjadi kendala seseorang ketika mereka itu tergesa-gesa dalam berdoa. Al-ajalatu fid du'a. Tergesa-gesa dalam berdoa. Satu kali berdoa minta supaya langsung dijawab doanya. Setelah itu malas muka berdoa. Berapa lama muka berdoa tidak dijawab doaku. Ini namanya isti'jar. Dan etika atau adab berdoa itu, seseorang berdoa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dijawab atau tidak, yang pasti kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ku jawab semua itu doamu. Dan kita yakin bahwasanya apa yang menjadi pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah yang terbaik. Bisa saja ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda, ada hikmah besar, ada kebaikan besar di balik daripada ditundanya itu doa. Ada doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ada yang dijawab bertahun-tahun. Ada yang dijawab bahkan ratusan tahun baru kemudian diijabah itu doa. Seperti doanya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana wab'ats fihim rasulan. Ketika berdoa di Mekah, Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa nanti ya Allah,
utus seorang rasul dari tempat ini. Berapa tahun kemudian Rasulullah SAW diutus menjadi seorang nabi? Jarak antara Ibrahim dengan Rasulullah SAW ratusan tahun. Bahkan ada ulama yang mengatakan itu hampir 2000 tahun jaraknya. Nah, ada yang diijabah dan ada juga yang memang kemudian menjadi rahasia besar. Kenapa doa-doa itu kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita lihat di dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang beberapa kisah dari para nabi. Yang mana mereka ini, para nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala, diceritakan, dikisahkan bahwa ketika mereka semua menghadapi tantangan-tantangan dalam dakwah, mereka pastinya tidak lepas dalam bermunajah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di balik daripada kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi dalam dakwah, dalam menyampaikan risalah. Di dalam surat Al-Anbiya dikisahkan bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah, apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Dia datang dengan membawa thaqafah baru. Dia datang dengan membawa ajaran yang bertentangan dengan masyarakat di tempatnya. Disitulah kemudian menjadi titik konfliknya. Sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan raja yang musyrik, raja yang zalim. Ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala kecil, itulah yang kemudian menjadikan Raja Namrud ini kemudian marah, yang berujung pada perintah raja ini untuk menangkap Ibrahim alaihissalam dan mengadili Ibrahim alaihissalam. Yang kemudian raja ini mengatakan, harriquhu wansuru alihatakum. Bakar Ibrahim itu. Nah, tolonglah Tuhan-Tuhan kalian semua. Dalam keadaan terhimpit seperti itu, datang malaikat Jibril kepada Ibrahim. Wahai Ibrahim, butuhkah kau bantuan sama saya? Kata Ibrahim, kalau sama kau wahai Jibril tidak. Kita ini sama-sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sama-sama lemah. Tapi kalau sama Allah Subhanahu wa taala saya butuh. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tidak ada tempat sekarang ini saya mengadukan masalahku, tidak ada tempat saya menggantungkan harapanku kecuali sama Allah Subhanahu wa taala. Ternyata munajahnya Ibrahim alaihissalam itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan berikan keselamatan kepada Ibrahim alaihissalam. Ini satu. Bahwa doa itu diijabah, bahkan dengan segera diijabah Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang Nabiullah Nuh alaihissalam. Bagaimana Nuh alaihissalam ini berdakwah, mendakwahkan tauhid, mengajak umat agar mereka semua beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat disebutkan 950 tahun waktu dihabiskan untuk berdakwah, tapi tidak ada yang beriman kecuali 80 orang. Ini berat, tantangan ini berat. Apa yang kemudian menjadikan Nuh alaihissalam ini berkesimpulan bahwa wala yalidu illa fajiran kafar. Ya Allah, kayaknya sudah tiba waktunya ini engkau bertindak. Karena saya perhatikan ini, la yalidu illa fajiran kafar. Tidak ada yang lahir kecuali mereka itu pasti kafir lagi, kafir lagi. Bahkan saya sudah memaksimalkan usaha ini. Da'autu qaumi lailan wa dahara. Siang malam saya mendakwahkan mereka. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi tidak ada orang yang saya ajak kecuali dia lari. Bahkan ketika saya memberikan nasihat, mengajak mereka kepada tauhid, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menutup rapat-rapat, mengunci telinganya untuk tidak mendengarkan firman-Mu ya Allah.
Berdoa Nabiullah Nuh alaihissalam dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ini jawaban daripada doamu. Kau buat perahu, naikkan semua orang-orang beriman di situ. Hari ini Allah Subhanahu wa taala bertindak dan Allah memperlihatkan bahwa tidak ada yang selamat kecuali mereka yang beriman bersama dengan Nuh alaihissalam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang kisah Ayub. Ya. Yang kita tahu bahwasanya Nabiullah Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Yang tadinya punya harta, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala habis semua hartanya. Yang tadinya punya anak banyak, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan semua anak-anaknya. Ditinggalkan oleh istrinya, diusir oleh kaumnya, dan diberikan ujian yang luar biasa. Sakit yang berkepanjangan, bertahun-tahun lamanya sakit. Sekujur tubuhnya kena penyakit kulit. Sama sekali dia tidak pernah mengeluhkan hal itu berkaitan dengan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lisannya tidak pernah berhenti berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang menjadi munajah daripada Ayub alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Irnada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin." Dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Anni massaniyad-dur, ya Allah, saya ditimpa ini dengan masalah. Masalahku berat. Penyakitku ini berat. Tapi saya yakin anta arhamur rahimin. Engkau adalah yang paling penyayang dari sekian banyak orang yang menyayangi. Anta arhamur rahimin. Anni massaniyad-dur." Sekarang ini saya sendiri menghadapi masalah yang berat. Wa anta arhamur rahimin, tapi saya yakin engkau adalah yang paling penyayang di antara mereka yang penyayang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fastajabna lahu. Kami ijabahi apa yang menjadi keinginannya Ayub alaihissalam. Kami ijabahi doanya, kami ijabahi munajahnya, dan kami berikan apa yang diinginkan oleh Ayub alaihissalam. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga mengkisahkan tentang Yunus. Bagaimana Nabiullah Yunus ketika pergi meninggalkan kaumnya yang tidak mau beriman. Dia marah kepada kaumnya, ini kaum tidak ada mau beriman, dia pergi meninggalkan kaumnya. Kemudian dia naik satu perahu yang ujung-ujungnya kemudian Yunus alaihissalam ini termasuk daripada orang yang naik undiannya harus dilemparkan, ya, karena perahu ini kelebihan berat, kelebihan beban, yang kemudian dimakan oleh ikan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam kondisi seperti itu dia tidak pernah lepas berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam kegelapan perut ikan, di tengah lautan yang dalam gelap, ternyata kalimat yang diucapkan, zikir yang diucapkan sebagai bentuk kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berpasrah kepada Allah bahwa dia salah. Dia banyak kesalahan dan ini juga merupakan bentuk teguran Allah kepadanya. Ternyata kalimat itu menembus arasy Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Kami pun ijabahi doanya dan kami menyelamatkan dia daripada masalahnya yang berat itu. Yunus alaihissalam
di tengah perut ikan, di tengah lautan yang sangat dalam, itu selamat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin memberikan keselamatan kepada orang-orang beriman, gampang. Satu lagi yang dikisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ini. Bagaimana Nabiullah Zakaria alaihissalam. Zakaria sudah berumur tua. Pamannya Maryam. Ya. Pamannya Maryam, omnya Maryam alaihissalam. Zakaria ini di usia yang sudah tua. Istrinya juga sudah tua. Bahkan divonis mandul, tidak mungkin punya keturunan. Dia berpikir bahwasanya saya membutuhkan generasi yang bisa melanjutkan dakwah ini. Inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akira fahabli min ladunka waliya. Ya Allah, aku khawatirkan ini generasi setelahku bagaimana? Saya membutuhkan orang yang bisa melanjutkan dakwah ini, melanjutkan perjuangan ini. Tapi saya sudah tua, istriku juga tidak bisa punya anak. Ya. Tapi saya masih tetap berharap kepada-Mu. Bahkan dalam doa-doanya, munajahnya dia mengatakan, Rabbi la tazarni farda. Ya Allah, jangan kau tinggalkan aku sendiri. Jangan kau biarkan aku sendiri. Wa anta khairul warithin. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fastajabna lahu. Kami pun ijabahi ini doa. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahasanya, wahai Zakaria, inna nubasyiruka bi gulamin ismuhu Yahya. Kami berikan kabar gembira kepadamu wahai Zakaria dengan seorang anak yang kami berikan namanya Yahya. Zakaria heran, kaget. Anna yakunu li gulam, ya Allah, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan keturunan? Wa kanat imraati akira, istriku mandul wa qad balagtu minal kibari itiya. Sekarang saya juga sudah usia tua. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, itu pikiranmu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, huwa alayya hayyin. Kalau pikiranmu itu tidak mungkin, kau sudah tua, istrimu mandul. Tapi kalau Allah mengatakan huwa alayya hayyin, itu gampang sekali untuk saya. Itu gampang sekali. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah-kisah tadi yang kita lihat di dalam surat Al-Anbiya ini, mulai daripada persoalan yang dihadapi Ibrahim alaihissalam, kemudian persoalan yang dihadapi Nuh alaihissalam, persoalan yang dihadapi Ayyub, persoalan yang dihadapi Yunus, persoalan yang dihadapi Nabiullah Zakaria alaihissalam, ini semuanya adalah persoalan yang tidak masuk akal. Bagaimana bisa ada orang dibakar kemudian selamat, tidak terjadi apa-apa? Bagaimana kemudian ada orang yang ditelan ikan masih bisa hidup, bahkan sehat walafiat? Bagaimana kemudian orang yang tadinya mandul, tidak bisa punya anak di usia tua, kemudian diberikan Allah Subhanahu wa taala seorang anak? Ya. Ada rahasia besar yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala menjadi rahasia kenapa mereka semua itu diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hitungan manusia itu tidak mungkin masuk akal, tidak mungkin masuk akal. Ya. Allah mengatakan persoalannya ada yang istimewa bagi mereka semuanya. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Karena mereka semua ini adalah orang-orang yang yusari'una fil khairat, responsif dalam kebaikan. Ketika berbicara tentang kebaikan, dia tampil pertama melakukan kebaikan. Ketika berbicara tentang kebaikan, yang ada di dalam pikirannya ini adalah ridho Allah. Kalau ada kebaikan, pasti di situ ada ridho Allah Subhanahu wa taala.
Karena tidak mungkin Allah memerintahkan kebaikan kecuali Allah itu akan ridha terhadap siapa yang melakukan kebaikan itu. Sebaliknya, tidak mungkin Allah mengharamkan atau melarangkan sesuatu kecuali dibalik daripada sesuatu yang dilarang Allah itu ada sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua ini kata Allah, kenapa kemudian luar biasa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doa mereka? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Yang kedua, apa rahasianya? Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Mereka senantiasa berdoa, bermunajat, tidak pernah putus. Tidak pernah putus hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka yakin bahwasanya doanya diijabah. Mereka yakin doanya diijabah. Mereka yakin bahwasanya Allah pasti akan memberikan solusi pada masalah-masalah mereka. Mereka yakin bahwasanya ini adalah ujian dari Allah dan Allah pasti akan juga memberikan solusi di balik daripada ujian ini. Apalagi mereka semua adalah pengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwasanya jalan kita ini adalah jalan yang memang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendapatkan persoalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita juga mesti tanamkan keyakinan bahwa di depan ada jalannya. Bahkan dalam hitungan manusia 0% kemungkinan seseorang itu selamat. Tapi kalau Allah mengatakan huwa alayya hayyin, nah ini kalimat yang paling saya senangin. Huwa alayya hayyin itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hitunganmu itu mustahil, tapi kalau Allah mengatakan huwa alayya hayyin, ini gampang. Seperti yang terjadi pada Nabiullah Musa alaihissalam. Ketika Musa alaihissalam mendapatkan amanah dari Allah untuk menyelamatkan Bani Israel daripada siksaan Fir'aun, kejar-kejaran Fir'aun. Dibawalah orang-orang Bani Israel ini keluar daripada Mesir. Sampai di tepi lautan, mereka kemudian mengatakan, inna lamudrakun. Wahai Musa, nada apa ini Fir'aun ini? Di belakang ini Fir'aun mengejar kita dengan tentara-tentaranya. Siap untuk membunuh kita semua ini. Sedangkan di hadapan kita ini terbentang laut merah yang luas, yang tidak berpenghujung, tidak ada juga kapal yang bisa kita tunggangi. Selesai ini riwayat tak di sini. Inna lamudrakun. Tapi kita lihat bagaimana Nabiullah Musa alaihissalam menghadapi masalah ini. Dia memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Inna ma'iya rabbi sayahdi." Sesungguhnya bersama aku Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita semua ada Allah. Dan Allah pasti akan memberikan petunjuk. Kalau dalam hitungan kita ini di belakang Fir'aun, di depan laut ini selesai. Kalau bukan dia yang menjadi penyebab kita ini, innalillah, laut ini. Tapi Musa mengatakan, inna ma'iya rabbi sayahdi. Apa yang terjadi? Ternyata bentuk kepasrahan ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Musa, itu ada tongkat mau pegang, pukulkan itu tongkat di lautan itu. Sebelumnya Nabi Musa alaihissalam tidak tahu bahwa ternyata tongkat yang dipegang ini bisa menjadi wasilah, salah satu penyebab dengan izin Allah Subhanahu wa taala dipukulkan di lautan dan lautan itu terbelah. Nabi Musa sebelumnya belum tahu. Sesaat sebelum datang perintah Allah, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi itu adalah rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'unana raghaban wa rahaba. Berdoa harap-harap cemas kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ini senantiasa terhubung, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di balik daripada semua permasalahan-permasalahan yang terjadi, kita terkadang cuma kurang doa. Kita cuma terkadang karena kita mengandalkan diri sendiri. Wa kanu lana khashi'in. Dan satu hal lagi,
Khusyuk, makna lain daripada kalimat khusyuk ini adalah mereka yang memiliki sakinah, ketenangan jiwa, ketentraman hati, hati yang selalu tenang, hati yang selalu pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hati yang selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketenangan itu semestinya pemberian Allah. Seseorang ketika dia tenang, dia bisa berpikir dengan baik, dia bisa bermunajah dengan tenang, dia bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, menggantungkan semua harta, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwasanya ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti akan jawab semua doa-doa orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di penghujung Ramadan ini kita hanya bisa berbaik sangka kepada Allah dengan memaksimalkan doa agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjawab semua munajah-munajah kita di sebulan Ramadan ini. Kita hanya bisa berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima puasa kita, menerima ibadah qiyam kita, menjawab semua doa-doa kita, dan kemudian kita keluar daripada madrasah Ramadan ini. Kita berhak untuk menjadi atau menyandang predikat muttaqin seperti yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.